Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Alsa, NIM saya 19641030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media elektronik di MTS Madinatul Munawwaroh. Kita sekolah di yaitu jurusan dunia konseling. Nah, di sini nanti ada yang mau kuliah nggak? Adanya mau kemana? Oh, diam. Mbak langsung aja ya. Baik, di sini Mbak akan menjelaskan tentang media elektronik. Ada yang tahu nggak media elektronik itu apa? Coba kalau yang tahu, coba apa media elektronik? Siapa? TV. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Sudah Mbak jelasin ya. Media elektronik merupakan media yang digunakan semua orang yang mengakses kontennya. Pasti di sini banyak ya yang sudah menggunakan HP, ya apa enggak? Ya. Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua orang dalam bentuk komunikasi, teknologi, dan informasi. Nah, ada yang tahu nggak ciri-ciri media elektronik itu apa saja? Apa? Ya, benar, televisi. Terus apa lagi? Komputer, ya. Terus? Setrika. Ciri-ciri media elektronik itu ya, yang menggunakan jaringan internet yang menghubungkan jaringan kabel, telepon, komputer yang digunakan semua orang. Nah, ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi. Elektronik menghubungkan dari satu sama lain. Baik, apalagi sekarang kan sekolahnya kan daring, jadi kan banyak sekali yang menggunakan peralatan komputer, HP, ataupun media-media elektronik yang lainnya. Nah, jenis media elektronik itu ada beberapa macam yang disebutkan tadi, yaitu televisi. Nah, di sini Mbak jelaskan dulu, media elektronik televisi itu banyak dijumpai di sekitar lingkungan kita. Banyak sekali yang menggunakan media elektronik televisi. Pasti di rumah kalian juga menggunakan media elektronik televisi, ya enggak? Ya. Nah, dari hal media elektronik televisi, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat dari melihat media elektronik televisi? Informasi. Ya, kita berinformasi. Terus kedua? Cerita. Ya, media elektronik televisi itu kan bisa memberikan kita informasi tentang berita, misalnya kecelakaan ataupun tentang kabar-kabar dari luar, ya kan? Dan kalian juga melihat televisi itu kan mestinya untuk nonton, mestinya apalagi jam-jam sekarang kan mestinya sinetron, ya enggak? Ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis media elektronik radio. Siapa yang tahu tentang radio? Radio. Musik. Ya, musik. Terus apa lagi? Radio itu dilihat atau didengarkan? Didengar. Berarti radio itu tidak ada gambarnya ya? Ya. Jadi apa sih yang kalian dapat dari mendengar radio itu? Pernah nggak sih kalian mendengar radio? Kapan? Apa yang kalian dengar dari radio tersebut? Ceramah apa? Ya, apa kalian mendengar ceramah dari radio? Kemudian yang ketiga yaitu tentang internet. Nah, siapa yang di sini tahu internet? Apa? Ya, internet itu sudah bisa menggunakan HP ataupun komputer. Tapi di lingkungan kita banyak sekali yang menggunakan tentang HP. Apa sih yang kalian dapat dari internet dari HP? HP tersebut apa yang kalian gunakan? Belajar. Belajar. Terus yang kedua? Nonton YouTube itu berupa pelajaran ataupun film-film lainnya. Tapi kalian
untuk memakai HP itu biasanya kan untuk belajar ya, apalagi kan sekarang kan biasanya kan daring, jadi kan menggunakan HP. Jadi banyak yang kalian harus menggunakan jaringan internet. Kemudian kehadiran internet itu telah mengubah cara berkomunikasi dan cara mendapatkan berita dan informasi. Nah, Mbak tadi menjelaskan kehadiran internet mengubah cara berkomunikasi. Jadi Mbak mau bertanya, berkomunikasi kalian satu sama lain itu baik nggak sih? Baik. Bisa kalian contohkan nggak? Coba, siapa yang ingin maju? Coba contohkan komunikasi dengan baik. Kok nggak ada yang mau maju? Oke. Kehadiran internet, cara membaca media cetak. Nah, kalian tahu nggak sih media cetak itu media apa? Media apa? Ayo, Repi, apa media cetak? Terus? Majalah. Bentar, terus? Buku. Ya, terus? Kok televisi? Nah, kalian pernah nggak sih membeli dari media cetak itu? Atau kalian misalnya nih diberikan uang untuk membeli buku, kalian itu belikan nggak sih? Belikan. Nah, setelah kalian beli itu kalian baca nggak? Ya. Nah, misal nih kalian disuruh membeli tentang pelajaran buku bahasa Indonesia. Nah, buku tersebut kalian baca atau enggak? Atau misal kalian hanya singkirkan saja, hanya membaca untuk pelajarannya saja? Ya apa enggak? Ya. Kenapa? Kenapa alasannya kalian menyingkirkan buku tersebut? Pasti malas. Jadi jangan malas-malas lagi, karena media itu kan sangat banyak ya. Bukan hanya media dari buku cetak, tapi juga media dari berbagai macam, ya seperti internet, entah dari televisi, radio, ataupun yang lainnya. Nah, teknologi komunikasi dalam media elektronik membuat produk komunikasi mempunyai standarisasi. Standarisasi produk yang digunakan adalah adanya dampak yang terletakkan dari berbagai media. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa dampak dari media elektronik? Dampak negatif dan dampak positif. Ada yang tahu nggak? Satu, yang pertama dampak negatif dulu. Apa sih dampak negatif dari media elektronik? Gangguan. Gangguan apa? Gangguan. Yang pertama, pasti kalian menggunakan media elektronik itu tidak benar-benar. Pasti kalian hanya untuk menonton, nge-game, ya enggak? Ya. Nah, kemudian yang kedua, dampak negatifnya apa? Nah, pintar. Kecanduan. Jadi kalian sering menggunakan media elektronik entah dari HP ataupun internet untuk bermacam-macam nge-game ataupun nonton YouTube, ya kan? Karena kalian sudah kecanduan dari media elektronik. Kemudian dampak yang positifnya, pertama, satu, ada yang tahu nggak? Satu, kalian mendapatkan tentang informasi. Baik itu informasi dari berbagai media elektronik. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan media elektronik. Apa? Bisa memanfaatkan waktu yang secukup-cukupnya. Jadi seandainya kalian pulang sekolah tidak hanya untuk bermain, bisa menggunakan waktu tersebut dengan belajar. Belajarnya dengan bagaimana, Ganteng? TV tadi memiliki keunggulan dalam skala. Kalian tahu nggak keunggulan dari TV itu apa? Keunggulan yang pertama, ayo siapa yang tahu keunggulan dari TV? Keunggulan berita. Satu, bisa
seperti apa Fadil? Apa? Bisa untuk ayo. Bisa untuk apa? Bisa untuk loh, kok nggak ada yang tahu? Enggak. Jadi baru pertama kali ini ya kalian. Tapi kalian tahu kan media elektronik itu tadi apa? Tahu. Coba siapa yang tahu tadi media elektronik apa? TV. Komputer. Itu kan jenis-jenisnya. Mbak mau pengertian dari media elektronik. Ayo, Mbak ulangi sekali lagi ya. Media elektronik adalah media yang digunakan untuk semua orang dalam kontennya. Media elektronik itu ada dua macam, entah itu teknologi informasi maupun komunikasi. Nah, jadi apa tadi Mbak? Ngomong tadi apa? Oke, kita lanjut aja ya. Tuh. Tadi ciri-ciri media elektronik. TV itu kan tadi jenisnya. Ciri-cirinya. 1. Bisa ditonton. 1. Menggunakan jaringan Internet. kabel. Terus satu lagi. Komputer. Bukan jenis-jenisnya. Internet. Bila sekarang kita ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis media elektronik itu ada berapa tadi? 1. Komputer. 2. HP, 3. televisi, 4. radio. Oke, pintar. Jadi tadi Mbak memberikan kesimpulan media elektronik adalah media yang digunakan untuk semua orang dari berbagai macam, entah dari teknologi komunikasi ataupun informasi, baik itu televisi, radio, komputer ataupun handphone. Jadi Mbak harap kalian menggunakan media elektronik itu dengan sebaik-baiknya, dengan yang bermanfaat. Yang bermanfaat contohnya, ya belajar terus. Lah, melempem lagi. Intinya menggunakan media elektronik itu sebaik-baiknya, jangan menggunakan dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk tadi apa? Game. Yang kedua? Ya, nonton YouTube dengan tidak yang bermanfaat. Jadi kalian menggunakan media elektronik itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan menyalahgunakan. Apalagi sekarang kan ini ya sudah canggih. Jadi kalian harus bisa menggunakan dengan belajar, menonton cara-cara trik, belajar matematika ataupun cara-cara trik bahasa Indonesia. Oke, Mbak rasa sudah cukup.